Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Musdalifah dengan NIM 1962201256 dari kelas 5 shift 2 untuk mata kuliah teori akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang agensi teori. Untuk yang selanjutnya, pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu ada agensi teori, kedua teori agensi menurut para ahli, yang ketiga agensi teori dalam praktik akuntansi, dan yang keempat tujuan dan manfaat dari agensi teori. Agensi teori atau teori agensi merupakan bidang yang populer akhir-akhir ini. Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau interaction point bagi hubungan kontrak yang terjadi antar manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak prinsipal. Teori ini bercerita tentang monitoring berbagai macam biaya dan memaksakan hubungan di antara berbagai kelompok. Teori agensi adalah suatu arah yang baru tentang keagenan. Korporasi adalah tempat atau titik persimpangan dari banyak hubungan jenis sesuai kontrak yang ada antar manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Teori keagenan yang mulai berkembang mengacu kepada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Maksimisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut agen. Ketidakmampuan atau keengganan manajer untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut sebagai masalah keagenaan. Salah satu hipotesis dalam teori agensi ini adalah bahwa manajemen akan memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan cara meminimalisir berbagai biaya agensi. Hipotesis ini tidak sama artinya dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa manajemen mencoba memaksimalkan nilai perusahaan atau value of the firm. Oleh karena itu, manajemen diasumsikan akan memilih prinsip akuntansi yang sesuai dengan tujuannya, memaksimalkan kepentingannya. Pendekatan dalam teori agensi ini bisa induktif atau deduktif. Pendekatan teori agensi ini bukan bidang keuangan atau ekonomi, tetapi psikologi dan sosiologi. Selanjutnya ada teori agensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Scott pada tahun 2015, yang kedua ada menurut Jensen dan Mackling pada tahun 1976, dan yang ketiga ada menurut Eisenhardt pada tahun 1989. Konsep agensi teori menurut Scott tahun 2015 adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal adalah pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan prinsipal. Menurut Jensen dan Mackling pada tahun 1976, hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, di mana satu atau beberapa orang prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Menurut Eisenhardt 1989, hubungan yang mencerminkan struktur dasar keagenan antara prinsipal dan agen yang terlibat dalam perilaku yang kooperatif, tetapi memiliki perbedaan tujuan dan berbeda sikap terhadap resiko. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi dari teori agensi adalah hubungan antara prinsipal, pemilik atau pemegang saham, dan agen atau manajer. Dan di dalam hubungan keagenan tersebut, terdapat suatu kontrak di mana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Menurut Eisenhardt 1989, karena yang dianalisisnya itu adalah kontrak yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen, fokus dalam teori ini adalah dalam menentukan kontrak yang paling efisien. Teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi, yaitu
Yang pertama ada asumsi tentang sifat manusia. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri atau self-interested, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai resiko. Yang kedua, asumsi tentang keorganisasian. Asumsi keorganisasian itu sendiri adalah adanya konflik antara anggota organisasi, efisien sebagai kriteria produktivitas, dan adanya informasi asimetris antara prinsipal dan agen. Yang ketiga ada asumsi tentang informasi. Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan. Dalam bidang teori keagenan yang memfokuskan pada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh informasi yang tidak lengkap, yaitu ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak, dan sebagai akibatnya, ketika konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Misalnya, pihak pemilik perusahaan mungkin tidak mengetahui preferensi manajer perusahaan sehingga tidak sulit bagi keduanya untuk melakukan kepentingan perhitungan yang telah disebutkan sebelumnya. Satu contoh kasus yang menyangkut informasi yang tidak agensi, yaitu dapat terjadi apabila pihak pemilik perusahaan tidak dapat mengetahui semua aksi pihak manajer perusahaan. Aksi-aksi yang dimaksud mungkin berbeda dari aksi yang lebih disukai pihak pemilik perusahaan. Entah karena manajer perusahaan mempunyai perangkat efisiensi yang berbeda, atau data pula karena pihak manajer tersebut sengaja mencoba untuk melalaikan sebagai manajer perusahaan, atau biasa juga melakukan penipuan terhadap pemilik perusahaan. Situasi ini tentunya dapat menciptakan apa yang dikenal dengan istilah sebagai masalah kekacauan atau moral hazard. Salah satu solusi yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan cara pihak pemilik perusahaan menugaskan seorang auditor untuk melakukan pemeriksaan mengenai apa yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan tersebut. Sedangkan solusi yang lainnya dapat dilakukan dengan cara memberikan pihak manajemen perusahaan suatu insentif, seperti misalnya saham yang ada di perusahaan untuk menyelesaikan preferensi manajemen perusahaan dengan preferensi pihak pemilik perusahaan. Yang terakhir, tujuan dan manfaat teori agensi. Setidaknya terdapat dua tujuan dan manfaat dari mekanisme teori agensi, yaitu antara lain, yang pertama, mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Apakah kontrak kerja sama telah berjalan dengan apa yang telah disepakati atau tidak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan baik prinsipal ataupun agen dalam mengevaluasi kondisi di mana sebuah keputusan harus diambil. Cukup sekian dari pembahasan yang akan saya bahas. Apabila ada pengertian atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi para rekan-rekan sekalian. Dengan saya Musdalifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.